Saudara-saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan akal dan juga iman. Akal kalau kita pergunakan, maka yang dihasilkan oleh akal, saya mau tanya kira-kira namanya apa? Assalamualaikum. Masih hidup? Lagi nanya nih. Akal kalau kita pergunakan, kira-kira yang dihasilkan apa? Hah? Pikir. Dia juga sih. Ada lagi, Bu? Yang dihasilkan adalah ilmu. Maka ketika akal tersebut dipergunakan dengan baik, apalagi tujuannya untuk mencari ridha Allah, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya tegas Allah taala sampaikan tuh, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama iman dulu. Assalamualaikum. Yang pertama apa? Iman dulu. Baru kemudian yang kedua walladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, darajat, yaitu beberapa derajat. Bukan hanya satu derajat saja, tapi banyak derajat akan dipunyai, akan diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, berdasarkan daripada ayat ini, bagi orang-orang yang beriman, hendaklah menyikapi apapun yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah. Sebagaimana tadi guru kita sudah menyampaikan, iman dulu, baru kemudian akal atau ilmu kita. Bu, Pak, masalah Isra Mi'raj tadi udah dibahas belum? Kira-kira kalau misalkan akal duluan kita pakai, mentok apa enggak? Kenapa? Karena mikirnya, oh Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman itu kalau misalkan ditempuh perjalanannya 40 hari 40 malam pakai onta. Pakai apa, Bu? Pakai apa, Pak? Belum ada mobil, belum ada kendaraan roda 2, belum. Tapi pakai onta aja 40 hari 40 malam, belum lagi mi'raj, perjalanan antariksa. Bagaimana akal bisa berfungsi? Kenapa? Karena memang ilmu duluan, akal duluan yang dihadapi persoalan-persoalan tentang firman Allah tadi. Tapi kalau iman dulu dicontohin. Sama siapa? Sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang-orang kafir datang kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, lihat noh Muhammad yang engkau puja-puja, yang engkau bilang utusan Tuhanmu," katanya. "Bawa kabar," katanya, "dia melakukan perjalanan yang begitu singkat, sepertiga malam, bahkan hanya beberapa waktu saja." Dalam satu kitab yang bernama Ad-Dardir, Pak, Nabi Muhammad melakukan perjalanan, Bu. Mari nengok ya. Jangan ke sono. Mari. Pak, kita duduk nih di kasur. Di sini nih ya. Ini kan busa nih. Kalau saya duduk, kira-kira empes nggak nih busa? Saya bangun, kira-kira ininya balik lagi kan? Sebelum itu busa balik lagi seperti sedia kala, Nabi Muhammad udah nyampe lagi ke dunia. Subhanallah. Kira-kira cepat apa kagak? Cepat apa kagak? Kenapa? Karena memang ini persoalan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Karena Allah yang punya mau. Maka ayatnya diawali dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Makanya kalau ngelihat yang indah-indah, Pak, Bu, ngelihatnya
ngelihat langit tanpa tiang, ngelihat matahari terbenam di waktu sore di lautan, ngelihat hutan yang begitu indah, ngelihat janda. Belaga bapak-bapaknya. Astagfirullah kalau itu mah Pak. Subhanallah aja. Kenapa? Karena subhanallah sesuatu yang luar biasa dan dahsyat hanya Allah Ta'ala yang mampu. Oleh karenanya iman dulu yang harus dikedepankan. Urusan yang namanya keterima akal atau tidak, ilmu keterima apa kagak, dicerna atau tidak, belakangan, iman dulu. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Lau qala Muhammadun ab'ada min dhalik, wallahi la sadaqtu. Jangankan bicara baru begitu, kata Sayyidina Abu Bakar. Andai kata ada yang lebih hebat, nggak masuk akal, lebih jauh daripada itu, kata beliau, demi Allah, kalau Muhammad yang bawa itu kabar, maka saya akan percaya dan beriman kepadanya. Subhanallah. Baru tadi sedikit juga udah dibahas. Lihat pakai ilmu, kalau iman udah kita pakai. Ternyata ketika kita korek dengan ilmu dan akal kita, ayat Allah jelas. Subhanalladzi, maha suci Allah, asro yang memperjalankan, biabdihi, hambanya. Berarti dari kalimat ini kita bisa sama tahu Nabi Muhammad diperjalankan. Betul apa betul? Berarti yang memperjalankan siapa? Jawab yang kompak, yang memperjalankan siapa? Saya mau tanya, Allah maha kuasa atau tidak? Allah maha bisa atau tidak? Innallaha ala kulli syai'in. Gampangnya analogi, tadi udah disampaikan sama guru kita. Jangan kata Allah yang maha kuasa, kita aja bisa punya kuasa bawa semut dari Jakarta ke Ambon. Nyampe nggak tuh semut? Kita bawa karena diperjalanin. Kalau semut jalan sendiri ke Ambon, jangan kata ke Ambon, baru ketibang ke bandara aja udah mati, kecapean. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi iman dulu, baru kemudian akal dan ilmu. Sehingga iman kita selamat, akal kita juga berfungsi dengan baik. Contoh yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam syariat, mohon maaf lahir batin kalau ada perumpamaan yang kurang pantas. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, kira-kira disuruh ngapain? Istinja dalam bahasa Arab. Betul apa betul? Mohon maaf lahir batin. Ketika Bapak dan Ibu kita semua beribadah dengan pasangan kita secara halal, setelah itu syariat menyuruh kita untuk mandi. Dua-duanya jenis toharoh tuh. Padahal kalau dipikir-pikirin, ini yang pertama kita BAB, mohon maaf ya. Atau kemudian buang air kecil, itu kan yang dikeluarin najis. Betul apa betul? Sedangkan ketika kita bersama pasangan kita yang dikeluarkan adalah suci. Loh kok yang najis hanya disuruh istinja, disiram saja, giliran yang suci disuruh mandi? Assalamualaikum. Mestinya secara logika, yang kalau yang najis saja disuruh istinja siram aja, berarti yang suci mestinya dicipret-cipretin doang. Atau sebaliknya, kalau saja seandainya yang suci disuruh mandi, berarti kalau ngeluarin yang najis, toharohnya mestinya pakai berenang. Betul apa betul? Kenapa bisa seperti itu? Itu menurut akal. Tapi kalau pakai iman, enggak. Iman dulu terima, akal baru pakai. Sehingga ketika kita akal dipakai, benar juga ya kata syariat. Coba kalau andai kata kita habis buang air kecil mandi, punya penyakit yang sebentar-bentar kencing mulu, repot tuh. Baru sebentaran ke kamar mandi, kelar mandi, balik lagi tebelet, betul Bu ya? Mandi lagi, keluar lagi, tebelet, betul Bu ya? Akhirnya lama-lama jadi kayak ikan mujair, betul apa betul?
Maka oleh karena itu pergunakan iman terlebih dahulu tanpa tapi kalau datangnya dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian fungsikan akal dan ilmu kita agar selamat dunia dan akhirat.